Mau jelasin. Ya itu kan selesai nama tak. Intinya gini kan, kalau di sini kan tadi ada izin yang diperlukan. Yang kedua ini juga sama kuota. Yang akan kita lakukan kan intermediate trading, bukan trading dari sini ke sini. Karena izin trading juga ada izinnya khusus. Jadi ternyata sekarang walaupun kita punya tambang, kita tidak boleh pakai PT yang sama. Harus bikin PT khusus untuk trading. Makanya izinnya nanti IPP, izin pelakukan dan pengiriman. Nah IPP ini boleh kita lakukan kalau kita sudah tadi dari sini ke sini. Karena tadi kosnya cukup besar. Pertama problem terbesar kan adalah tongkang. Tongkangnya sangat sulit. Walaupun insya Allah kita dapat, tapi sangat sulit tidak diperoleh. Tapi yang kita lakukan intermediate antara dari sini orang yang punya bahan kita kargokan, kita kontak dengan si buyer, si trading ini buyer cek PSI, dicek berapa kadar cocok, nah nanti deh kita DP-in, dia kirim. Proses kirim, kapal sudah nyandar di sini, kapal urusan kapal buat kita, jadi kita nggak ada risiko soal kapal. Habis nge ini nanti bayar berapa? Dia dapat DP 40%. Setelah kau barging dikumpulin lalu dimasukin, bayar lagi 40%. Nah setelah nanti sewa muat, nanti kalau bisa jelasin sewa muat itu sudah selesai semua, berarti kan sertifikat semua sudah selesai, cuma tinggal kirim ke smelter, kita dilunasin. Cuma memang di sini persentasenya. Waktu itu kan 20% kan, pas mau muat sewa muat kan. Sewa muat, jadi di sertifikatnya dilihat, benar enggak, semua dokumen segala macam dilihat, jadi boleh pengiriman barang. Kan kita pastikan juga setelah di sini dicek lagi, benar enggak sih kadarnya itu 1,8. Kalau sesuai, nanti ada khusus surveyor sendiri yang mengetes itu. Maksudnya problem terbesar mereka itu adalah ketika tidak semua, maaf, sama seperti akan saya jelasin di pangan. Tidak semua kita bisa langsung beli petani kan, tapi tidak mudah juga kita nyari pada ke petani kan, sehingga yang paling mudah dan kita ambil resiko adalah beli ke supplier gitu kan. Nah itulah yang saya bilang tadi intermediate itu seperti seolah-olah kayak seperti tadi. Supplier banyak teman-teman yang di sini punya tambang juga sih trading ini, tapi dia tidak bisa juga memenuhi kebutuhan kuota. Ini berapa lama saya nanya dulu Bang? Sebulan. Itu enggak sampai sebulan. Yang bisa limit harus tanya dulu dong, benar bisa tahu naik bawon. Kayak seminggu ini. Kalau biasanya yang pas saya kemarin tuh kan bukannya kalau ada bayar baru jalan gitu. Iya. Kan existing bayar sekarang sudah ada. Yang trading ini melakukan dari sini sudah ada. 1 minggu kalau nggak ada hujan. Iya. Karena problem hujan itu ada memori kadar kan, harus dikeringin dulu. Resiko di sini intermediate ini salah satunya adalah hujan, itu aja. Karena kita tidak dikejar resiko tongkang. Itu yang penjelasan ini kan. Nah, satu di trading posisi itu resiko faktor alam yang kita perlukan. Kenapa kita perlu modal di awal? Karena kita harus tadi sambil nunggu DP proses, kita harus beresin dulu di awal gitu kan. Ada yang harus kita selesaikan, walaupun kita sudah dapat DP lagi dari buyer kaitan ketika standar tongkangnya sudah standar di kita. Jadi uang bisa oke. Kalau risiko selain dari hujan apa lagi? Kalau manipulasi kadar ya ataupun permainan kadar, kita kan terjun di sana berarti dimonitor, insya Allah sih bisa kita handle. Kemungkinan kan soal kadar. Di kadar aja. Kadar salah satunya ya, kadar. Sama mungkin tadi kalau tongkang enggak, karena kita kan bayar ini kalau tongkangnya sudah ada. Relatif di sana udah 40% ya. Kalau di sini di intermediate relatif paling minim resiko. Makanya memang tingkat keuntungannya cuma paling 3 sampai 5 dolar ya. Karena paling spare-nya seperti itu, tergantung fluktuasi di harga nikel yang dikeluarkan publish 1 bulan sekali oleh si kementerian. Di luar itu untuk intermediate relatif tidak ada, karena kita tidak nambang juga. Jadi kalau misalkan nanti tambangnya gagal, bukan resiko kita, resiko penambang. Tapi kalau kadar tadi gimana pengaruhnya? Harga 0,1 sekian itu berubah, itu bisa naik tinggi atau bisa ngedropin barang. Misalkan kan 1,8 ya, tiba-tiba 1,7 aja. Kalau 1,7 nya lebih, si ini bisa naikin jadi 1,8, itu selisihnya bisa 10 miliar kan ada. Dan persoalan kadar itu bisa ngegerus modal nggak? Gimana? Dengan ketidakstabilan kadar.
Ya. itu bisa berpengaruh sama modal nggak? Enggak. Kesepakatannya kan lamun ayeuna hargana nomor 7 kan sebelum bayar teh ada orang heula kan ya. 1,7 sakieu barang hargana. Ya. Gitu kan. Harga itu sudah diketahui semua. Katanya. Sebenarnya Termasuk kadarnya udah diketahui juga. Iya, dari awal. Ada publish rate itu udah diketahui kadar sekian, harganya sekian, tingkat kekeringan sekian, harganya Orang sekian. yang komisi sebetulnya mah Kayak komisi sebenarnya sih. sebetulnya mah rugi di orang mah ngan nyiapin menang komisi lah gitu. Nah, kecuali nanti kalau kita mau, makanya saya bilang tadi, Nanti lanjutan kalau lagi. kita, saya bilang, mohon maaf, dari aspek ini, insya Allah kita Bisa. ada tim atau ada jaringan. Sampai ke sini juga kita ada jaringan. Kita Tongkang pun kita ada jaringan. Saya bilang tes ini. Setelah dari sini bisa ke sini Iya. sekali lagi. Kalau kita mau main, makanya saya bilang, kalau kita kerja dengan temennya yang tadi itu, mungkin kita mau bantu yayasannya pun agak-agak nggak sebebas gitu kan. Ada Tapi kalau karena kan niat kita awalnya nih mau bantu tadinya mau bantu yayasan, artinya hidup kita filosofinya adalah hidup kita itu dikasihkan untuk menghidupi orang lain. Kita hidup untuk hidup untuk menghidupi orang lain. Maksudnya kan itu. Jadi kalau misalkan kita menjalankan ini, aspek kemanfaatan itu memang kita pikirkan gitu. Nah, ketika Telina dengan temannya minta konsep bantuin kita untuk wedding ini, awalnya kan ini kan pertanyaannya kenapa kan sampai jelasin ini gitu sampai Jadi detail itu begini. sebenarnya dari menolong kan. Awalnya ketika kita nolong sama Telina. Dari gratis tadi. Ketika Telina tidak bisa kesulitan, kan ini saya diminta tolong tapi saya nggak bisa ini. Ketika kita sudah semua, tim kita insya Allah ready semua. Tinggal apakah kita mau main di Berarti gratis ada efek juga dong. Nggak salah-salah banget gue banget ilmu. semua pasti ada Hikmahnya. kita ambil hikmahnya aja. Kita tidak boleh pelit juga Iya, terhadap baik. apapun yang kita Baik, lakukan. Dokter Herlas. Intinya kan resiko yang paling ini dari siklus ini adalah semangat tadi internet trading. Jika kita memang punya kapasitas lebih besar, pertama kita bisa main tadi di tambang. Karena abang juga tambang, saya juga punya tambang teman yang mau dilepas. Tapi Telina minta, saya bilang kalau saya rekrut ke dia, yang besar dia. Temennya bukan Telina. Sama. Temennya. Iya benar, kita. Karena Temennya iya benar. betul kan? Kalau relasi kan sudah kaya itu, Ya, kayaknya udah maksud saya dia udah turunan. kaya, kan udah kaya. Jadi buat Apa memperkaya orang kaya gitu bukan, maksudnya kalau ada yang lain yang bisa lebih ini kan bisa lebih sama frekuensinya gitu kan, betul nggak? Itu frekuensi. Kalau orang bergerak dari titik yang sama dengan orang sudah besar itu beda. Kalau menurut saya, jadi dia bukan berbeda Kalau beliau frekuensinya. dari bayi juga udah Nah, intinya itu kalau main di sini insya Allah ada, Iya. lokasinya juga ada, akan perlu dicek juga Sekarang silakan. udah turun ke lapangan. Modalnya pun tidak terlalu besar, kurang lebih 10 M. Kudu kan kemarin. Kalau yang berikutnya, jadi yang nyari izin ini yang mati, terutama tambang-tambang yang mati, yang memang mau dijual, itu banyak yang nyari karena saat ini kan. Cuma kan kita juga apalagi kalau yang sedikit kan mungkin pertimbangan itu juga kalau bisa ya kita gitu. Aduh. Mohon maaf. Ya kan Artinya gini maksud saya. kakeknya kok Herlas dari. Enggak, memang yang pemain ini kan Oh, banyak kan teman-teman saya ini sih ya. Yang Benar. di virtual juga. Ya, betul. Komputer juga mainnya di virtual sama juga kan, teman saya juga. Cuma Nenek maksud saya, moyang kok Herlas juga. Iya, benar. Inilah. Tambang itu tadi kan smelter di sini, trading. Jadi yang kita dorong intermediate trading. Kalau kita udah menguasai bisa siklus intermediate kuasai, kita bisa bikin PT trading, Iya. urus IPP-nya, khusus kita main dari sini ke sini. Kuotanya insya Allah ada, bisa kita akses lah. Maaf bisa kita akses. Kan yang problem itu masuk ke smelter nih. Tidak mudah masuk ke smelter, jujur aja mau salah kalau Pak Tito kecuali gengnya Pak Luhut. Cuma saya akui lah atau gengnya yang tidak huruf. Nanti itu yang dari PT yang satu itu. Enggak. Kalau PT tambang dia punya penambang ini, Hah? punya tambang dia. Jadi kita yang jualin bisa kita. Penambang itu siapa? Yang PT-nya ini, dia. Yang PT tadi. Iya, Yang kan? Fatwa tadi. Ya fatwa itu dia izin ngambil, izin jual dia nggak punya izin jual, kan nggak boleh izinnya PT yang sama Harus beda PT. beda PT. Kalau trading ya only trading kan, kalau nambang ya nambang, kan regulasinya gitu. Walaupun si smelter ini dia bermain juga ngambilin bikin PT trading, jadi antara trading dan nambang itu dipisah. Makanya saya bilang tadi zaman Pak KSBY mungkin ya saya lihat kritik sedikit, dulu yang pemain nambang itu yang pemain gede-gede semua.
ada TW, ada Sinarmas, ada segala macam. Tapi kalau sekarang kan orang kecil juga bisa menikmati kue dari tambang nikel ini gitu. Dengan udah 1 miliar atau dia punya lahan, dia urus izinnya, dia sudah bisa menikmati ini. Kurang lebih itu kan. Izin maksud saya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ini setup ini kan, karena kita udah prepare. Jujur sebenarnya kita menawarkan ini ke temannya Cici yang ada di Inggris, Datu Jet. Datu Cuma Jet kebetulan kena Fritang. COVID. Jadi Nanti Datu Jet kena COVID. Iya. Sehingga kita pending. Tapi kan kita prepare ini kan, ini tidak bisa ditunda. Artinya bisnis itu kan seiring waktu kan memang ada momentum gitu. Nah, andai misalkan kita mau jalan bareng, maka ini kan tidak perlu cukup lama, mungkin 1 minggu kurang lebih atau 2 minggu kita bisa set up untuk bisa jalan. Ini kan posisinya untuk yang tambang itu. Baik kita mau main tadi yang ini intermediate trading maupun mau kita main kuota. Kuota yang kita ambil 30 sampai 50 ton ya di smelter yang kita udah akses di OSS di Guntur Region. Sampai kayaknya sing bingung Master Garut itu saya. Jadi PT FBS kan punya ini kan, Ya, jalan kan dia tapi kubudak mah